세포가 학습하며 진화한다고밖에 설명되지 않는다. 이정선 이 개새끼. Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas lanjutan episode film All of Us Are Dead. Di episode sebelumnya, yang dimana virus zombie ciptaan Guru Anto sudah mulai meresahkan para siswa di SMA Yosan, serta juga dituntut bagi mereka yang selamat agar bisa bertahan hidup. Sementara itu, para bantuan juga tak kunjung datang untuk menyelamatkan mereka, sehingga membuatnya merasa putus asa di dalam ruangan siaran tersebut. Akan tetapi sebelum masuk, kalian bisa tonton terlebih dahulu bre episode-episode yang sebelumnya. Link gua taruh di deskripsi. Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Maka ia pun meminta Aldi untuk segera dihapus atau enggak diberikan. Jikalau tidak, ia mengancam akan membunuhnya juga. Maka ia pun langsung melarikan diri dari kejarannya. Hingga sampai akhirnya ia pun masuk ke ruangan perpustakaan sekolah tersebut. Bahkan si David tidak ada henti-hentinya mengejarnya sampai dapat. Lantas karena terpojok, akhirnya Aldi tertangkap dan dipukuli habis-habisan. Maka karena tidak mau ditindas terus-menerus, ia langsung menghantam matanya si David hingga kelojotan, serta melemparnya ke zombie menjadikan ia santapan mereka. Bahkan dalam sekarat sekalipun, ia sempat-sempatnya mengancam akan membunuhnya, sebelum akhirnya dinyatakan ia benar-benar meninggal dunia. Lalu setelah puas, Aldi pun pergi meninggalkannya. Maka karena banyak zombie yang mengincarnya, ia terpaksa harus bersembunyi di dalam ruangan detektor saluran air yang sempit. Namun juga saat itu Aldi tidak tahu bahwa ada mereka berempat sedang menelusuri di sekitaran perpustakaan. Bahkan di lokasi lain, Jenderal Tentara Korea tersebut mengadakan konversi pers dengan wartawan. Sehingga saat itu ia mengeluarkan peringatan darurat militer, serta memblokir seluruh akses jalan menuju kota Hyosan. Bahkan bukan hanya itu saja, ia juga sampai membatasi jaringan internet untuk mencegah informasi hoaks yang berkeliaran mengenai daerah tersebut. Jikalau saja sinyal dan internetnya dibatasi begitu saja, lantas upaya Aldi selama ini mengambil handphone tersebut menjadi sia-sia. Hal itu pun juga dirasakan oleh si Ridwan ketika hendak menggunakan komputer sekolah untuk meminta bantuan. Sementara itu si Ika dan si Novi bukannya menenangkan Zara yang sedang cemas, malah sibuk ngegibahin mereka mengenai percintaannya. Padahal jelas-jelas mereka adalah sahabatan bukan pacaran. Maka daripada cemas yang tidak pasti, Zara mempunyai ide meminta Toby agar menerbangkan drone sekolah untuk mencari Aldi. Namun permasalahannya saat itu, mereka berdua harus pergi ke ruangan laboratorium sains terlebih dahulu untuk mengambilnya. Maka di sela pembicaraan mereka, ternyata Cindy diam-diam menyukai Dimas. Terlihat dari wajahnya yang tersipu malu ketika mereka saling berjanji akan melindungi satu sama lain. Sedangkan si Aldi karena sudah terlalu lama menunggu di sana, tiba-tiba ia menjadi sedih ketika memikirkan Zara. Karena ia tahu si Zara adalah orangnya sangat khawatir dan gampang bersedih jika kehilangannya begitu saja. Bahkan juga ditambah lagi ia semakin bersedih ketika mengingat kematian sahabatnya tersebut si Adam. Lantas ia pun memaksakan dirinya untuk keluar dan menerobos mereka. Namun akan tetapi karena terlalu banyak zombie yang menyerangnya, ia malah gagal dan bersembunyi lagi di ruangan musik. Sementara itu si Toby telah berhasil menerbangkan drone. Lantas langsung saja ia pun mulai memeriksa di setiap ruangan di dalam sekolah tersebut. Sehingga karena kurang cepat, Toby tidak sempat mengambil visual kakaknya si Dava yang saat itu tengah mencari adiknya. Namun akan tetapi si Dava menyadari kehadiran kakaknya lewat adanya sebuah anak panah tersebut yang diyakini sangat erat hubungannya dengan kakaknya. Maka tidak lama kemudian pun akhirnya Toby menemukan Aldi berada di ruangan musik.
Sontak Dimas pun menjadi bahagia langsung memeluk Zara. Sehingga hal itu membuat Cindy sedikit cemburu ketika melihatnya. Lantas setelah itu, si Novi meminta Toby untuk menelusuri area di sekitaran sekolah. Namun ketika sedang menelusurinya, ada hal yang terlihat ganjal dari visual tersebut. Yang ternyata itu adalah kedua orang tuanya si Novi yang sudah menjadi zombie. Lantas histerislah ia ketika melihat keadaan orang tuanya seperti itu. Sehingga tanpa sadar drone-nya pun juga terjatuh karena sudah kehabisan baterai. Sedangkan di lokasi lainnya, ayahnya Zara mendarat di tempat penjara terbengkalai di pinggiran kota Hyosan. Maka saat itu mereka pun langsung digiring untuk dikarantina. Lantas mereka pun keberatan akan hal tersebut. Tentunya lagi dan lagi karena mereka adalah seorang pejabat negara. Maunya diperlakukan secara khusus dari warga biasa. Namun ya mau bagaimana lagi, para tentara pun harus bersikap tegas kepada mereka untuk mengikuti aturan yang ada. Sementara di waktu yang bersamaan, ternyata si David kembali hidup setelah mati suri beberapa jam. Nampaknya virus tersebut berhasil menciptakan generasi sel baru di dalam tubuhnya. Maka kini sudah ada dua orang yang kebal seperti itu. Bahkan mereka disebut setengah manusia dan setengah zombie. Karena mereka bisa mengontrol tubuh dan otaknya secara utuh dalam kondisi masih berwujud manusia. Akan tetapi memiliki kekuatan lebih dari gen virus tersebut. Hal itulah dibuktikan ketika David sangat mudahnya melewati mereka semua dengan santai. Bahkan ia dengan bebasnya bisa melanjutkan misi balas dendamnya ke Aldi mengenai matanya. Sedangkan mereka semua tengah memahami instruksi dari Cindy mengenai rencananya untuk menjemput Aldi. Lalu setelahnya mereka pergi ke atap sekolah untuk meminta bantuan. Namun bagaimanakah mereka bisa ke sana? Lantas Cindy menjelaskan bahwa mereka harus memutarkan sebuah lagu sebagai pemancing mereka. Apalagi kan saat itu mereka sangat sensitif terhadap adanya suara. Sehingga setelah memikirkannya secara matang-matang, si Dimas memastikan Aldi lewat siaran bahwa mereka semua akan datang ke ruangan musik tersebut untuk menjemputnya, serta meminta agar ia untuk tetap standby di sana. Maka hal itu pun juga didengar oleh David. Sontak ia pun langsung bergegas untuk membunuh mereka semua yang ada di sana. Maka waktu pun sudah tiba. Rencana si Cindy berhasil berjalan dengan lancar, bisa mengalihkan mereka untuk sementara waktu agar bisa menuju ke sana. Lantas mereka pun langsung berlari menuju ke ruangan musik secepat mungkin. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Dimas bertemu dengan si David secara langsung sambil memegang pisau. Lantas ia pun menanyakan keberadaan Aldi padanya karena ingin membunuhnya. Sehingga Dimas pun tidak tinggal diam mencoba menghalanginya. Namun akan tetapi si David sekarang sudah berbeda, karena dia sudah menjadi kuat dan gesit. Sampai-sampai si Dimas pun tumbang seketika tak berdaya melawannya. Lantas tiba-tiba tanpa diduga Cindy datang mencoba menyelamatkannya. Sehingga Dimas pun langsung berdiri dan mendorongnya sampai terpental hingga terjatuh. Namun naasnya tangan Cindy terdapat luka gigitan dari David. Lalu singkat cerita, setelah itu akhirnya mereka semua berhasil menemukan Aldi di ruangan musik. Namun akan tetapi upaya rencana si Cindy malah menjadi gagal total di tengah jalan. Karena mereka tidak sempat pergi ke atap, sudah keburu terkepung para zombie. Ya mau tidak mau mereka terpaksa harus bersembunyi lagi sambil menyusun rencana lain. Maka setelah itu si Ika malah panik ketika melihat tangannya Cindy terluka bekas gigitan. Sehingga Dimas pun meyakinkan ke mereka semua bahwa Cindy akan baik-baik saja ke depannya. Terlebih hanya digigit oleh David, bukanlah para zombie. Akan tetapi si Aldi membeberkan bahwa si David sudah meninggal di perpustakaan sebelumnya akibat gigitan dari zombie beberapa jam yang lalu. Bahkan juga hal itu disaksikan sendiri di depan matanya. Sehingga hal itu berbeda cerita dengan si Dimas. Ia malah kekeh bahwa David masih berwujud manusia, bukanlah selayaknya zombie. Apalagi tadinya ia sempat berkelahi mati-matian dengannya secara langsung.
Maka hal itu pun membuat semuanya menjadi bingung dan tidak percaya akan perkataan mereka berdua, mana yang benar dan mana yang salah. Lantas untuk mencegah perdebatan makin panas, si Cindy berinisiatif keluar dari sana. Namun hal itu dilarang langsung oleh si Dimas. Bahkan ternyata saat itu si Rizka masih hidup berada di gudang musik tengah menguping pembicaraan mereka. Lantas perdebatan mereka pun terus bergejolak. Aldi sudah bersiap-siap untuk menghajarnya kala itu. Lantas hal itu malah terjadi ketegangan antara Dimas dan Aldi. Maka dengan tiba-tiba juga si Cindy merasakan ada yang aneh di dalam tubuhnya, khususnya di bagian mata, tangan, dan pikiran, seperti dikontrol oleh virus tersebut, yang dimana saat itu ia merasa ingin menggigit Dimas karena lapar. Sehingga karena Aldi melihat gelagata tersebut, ia langsung memukulnya malah mengenai si Dimas. Lantas akhirnya ketegangan tersebut pun pecah di antara mereka berdua. Namun akan tetapi nampaknya Cindy bisa mengontrol balik virus tersebut sama seperti David dan Putri. Yang berarti sekarang ia adalah setengah manusia dan setengah zombie. Maka hal itu dibuktikan ketika Zara memegang tangan Cindy yang ternyata masih hangat. Bahkan saat itu juga ternyata si David telah hidup kembali setelah terjun bebas. Maka lengkap sudah, ketiga orang tersebut sekarang menjadi manusia super yang mendadak mempunyai kekuatan lebih. Bahkan juga mereka tidak bisa dibunuh begitu saja. Lantas karena tidak terima, si Novi meminta mereka semua agar tetap membuang Cindy secepatnya. Walaupun ia masih berwujud manusia, hal itu tidak ada kemungkinan baginya untuk tidak berubah. Lantas daripada banyak bacot, si Dimas memutuskan mengikat tangannya bersama Cindy untuk membuktikan, supaya si Novi puas tuh, jikalau terjadi apa-apa Dimas duluan yang akan bertanggung jawab akan dampaknya ke depan. Lalu setelah itu singkat cerita beberapa saat kemudian, mereka semua menjadi frustasi akan nasib ke depannya. Sehingga satu persatu dari mereka bergantian mencurahkan isi hati dan unek-uneknya di depan kamera. Terlihat saat itu ada yang bersemangat ataupun bersedih, bahkan juga kecewa. Sementara itu di lokasi lain, mereka berempat berhasil masuk ke gedung olahraga sekolah setelah mati-matian berjuang melewati para zombie tersebut. Namun akan tetapi si Denny saat itu tengah terluka akibat tusukan di perutnya. Sehingga Ridwan pun langsung memberikan pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahan. Maka di dalam rentang waktu yang bersamaan, ayahnya Zara terpaksa melakukan kekerasan kepada petugas keamanan. Hal itu ia lakukan supaya bisa pergi dari tempat tersebut untuk menyelamatkan anaknya sendiri di sekolah Yosan. Sehingga ia pun terpaksa harus menyamar sebagai petugas keamanan setempat. Hal itu juga dibantu langsung oleh teman kerjanya sendiri. Namun tidak begitu lama kemudian, penyamarannya tersebut pun terbongkar oleh petugas lain. Sontak, ia langsung dikejar dan dibredet habis-habisan oleh para pihak keamanan. Lantas mati-matianlah saat itu. Ia berusaha berlari menghindari peluru-peluru panas, sehingga ia pun sampai melompat ke dalam laut. Namun naasnya saat itu satu peluru berhasil mengenai bagian kanan perutnya, dan film pun bersambung. Oke bre, itu adalah bagian episode 5 sampai ke 6-nya. Bagaimanakah nasib ayahnya Zara kala itu? Akankah ia berhasil selamat dan bisa pergi ke sekolah untuk menyelamatkan anaknya sendiri? Dan bagaimanakah nasib mereka para anak-anak tersebut? Bagi kalian yang ingin menontonnya silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.